Udah berkali-kali datang ke sini, emang nggak pernah bosen dan rasanya bikin nagih. Mie bakar viral yang rasanya tak bisa disaingi. Cuman di sini guys, sarapan pakai mie bakar full moza. Siapa sih nggak kenal dengan mie bakar celaket yang viral ini? Salah satu kuliner viral yang seliweran di FYP ku terus nih. Siapa sih yang nggak tahu mie bakar celaket? Pelopor mie bakar pertama di Kota Malang. Serius ya, dari awal buka tahun 2016 sampai sekarang antriannya tuh tetap aja rame. Malang tidak hanya identik dengan wisata alam yang indah. Kota yang berjuluk Paris van East Java ini juga terkenal sebagai surganya hidangan legendaris dan makanan kekinian. Salah satu kuliner legendaris dan paling favorit masyarakat Kota Malang ialah mie bakar celaket. Konon katanya, setiap wisatawan yang berkunjung ke Malang wajib mencicipi hidangan khas ini. Sebab cita rasa mie ini tiada duanya alias satu-satunya di Malang. Saking laris dan ramainya, antrian pembeli mie bakar celaket sampai tumpah ruah di jalan. Inilah yang membuat tim Insert Investigasi bertolak ke Malang dan mendatangi langsung mie bakar yang menjadi perbincangan banyak orang di sosial media. Sekilas dilihat, mie bakar celaket terbilang unik karena disajikan di atas aluminium foil. Namun yang membuat mie ini istimewa, toppingnya sangat mewah yang terdiri dari daging asap, sosis, hingga mozzarella. Saking banyaknya sampai tumpah-tumpah. Ditambah lagi, harganya yang terjangkau membuat mie ini cukup hits di kalangan mahasiswa. Karena unik gitu loh, mie kok dibakar. Karena di tempat kita kan mie biasanya kan mie ayam, mie kuah gitu. Nggak pernah ada. Kalau aku pesennya yang daging asap. Ya daging asap plus moza. Ya. Kita beli yang paket yang paket 29.000. Yang udah minum, udah dapat mie-nya juga sama moza. For it sih ya kalau buat mahasiswa apalagi anak rantau. Sebelum sukses menjelma menjadi kuliner hits di Malang, dahulunya rumah makan milik si Minarto atau Pak Ato itu hanya berdagang mie instan dan kopi di rumahnya. Menariknya, ide untuk menjual mie bakar itu muncul lewat sebuah kecelakaan yang tak disengaja. Kemudian salah satu menunya itu ada mie instan. Jadi kayak yang menjamur sekarang itu kan banyak orang jual mie instan ya. Sama jualan kopi-kopi saset gitu. Nah, pada satu ketika ada kerepotan tersendiri, tiba-tiba rame, terus ada mie yang tumpah di atas kompor gitu. Karena saya buru-buru kesenggol wajannya terus jatuh, saya simpen dulu jadi nggak saya buang mie-nya. Ketika sudah close gitu, ya namanya orang lagi jualan kan ada laparnya, ada capeknya. Terus saya coba makan mie yang itu nggak saya buang kan, yang terbakar secara tidak sengaja itu. Nah dari sini saya punya challenge tersendiri, saya men-challenge diri saya sendiri, kepingin bikin produk mie bakar yang mie-nya memang dibakar gitu loh. Keputusan Pak Ato merubah depot menjadi rumah sekaligus membranding nama menjadi mie bakar celaket memang cukup nekat lantaran masih terbilang baru dan belum banyak dikenal. Lagi pula, memadukan mie tradisional Jawa dengan topping western adalah keputusan yang cukup berani. Namun berkat dukungan ibu mertua dan keluarga, resep mie bakar celaket justru cocok dan menjadi ciri khas yang otentik dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Saya mengumpulkan ibu mertua, bude-budenya istri saya. Saya bilang, tolong bikinkan saya bakmi yang khas tradisional, bakmi Jawa. Loh, tapi kok itu kok yang kamu jual ada mozzarellanya dan ada daging asap atau smoke beef segala macam. Itu urusan saya bilang. Tolong aja bikin rumusan, kuncian bakmi gitu loh. Nah, terus akhirnya udah dibikinkan, terus baru saya utarakan nih bahwa saya ingin ini jadi fusion ya. Jadi kayak perkawinan dari traditional foodnya Indonesia dengan topping dan daging-dagingnya itu western. Sejak didirikan pada tahun 2016, usaha mie bakar celaket telah sukses. Rumah makan yang dahulunya dijual di rumah pribadi Pak Ato, kini berpindah ke sebuah ruko dan menjelma menjadi resto siap saji paling hits. Di warung inilah, Pak Ato mengaku setiap hari menjual 1.800 porsi mie bakar celaket. Dan tim Insert Investigasi mendapat kesempatan spesial melihat langsung bagaimana proses di dapur dari membuat mie serta bumbu-bumbu dasar mie bakar celaket. Ini lagi ngapain berarti nih Mbak?
Lagi masak mie-nya. Oke, ini yang tadi udah dicampurin sama bumbu ya, Mbak? Ya, Oke, berapa lama nih proses pengadukannya, Mbak? 10 menit sampai 12 menit. 10 sampai 12. Ya. Ini bumbu apa nih, Mbak? Bumbu telur. Ini telur. Ya. Telur ini, telur yang udah diorak-arik itu ya? Ya. Oke, jadi makanya dia kental tuh ada telurnya juga ya, Mbak? Ya? Ya. Ini kita lihat juga ada sayurnya, ini pakai sayur apa, Mbak? Pakai sayur sawi putih. Sawi putih Ya. Oke. Ini berarti mie yang udah dicampur sama sausnya. Diaduk selama 10 sampai 12 menit. 10 sampai 12 menit. Alhamdulillahnya diawali dulu laku 2 porsi. 2 porsi itu paling berapa gram ya mie. Kalau sekarang setelah 8 tahun berjalan rata-rata sehari 200 kilo itu equal dengan 1.600 atau 1.800 porsi. Sebelum menjadi mie bakar celaket, proses pembuatannya harus melalui beberapa tahap, yakni tahap perebusan, penggorengan, kemudian pembakaran. Mie yang telah disediakan akan dicampur dengan topping daging dan mozzarella sesuai permintaan customer. Kemudian akan dibakar di atas aluminium foil. Dan menariknya, mie bakar celaket bisa bertahan lama dengan tingkat kesegaran mie dan cita rasa yang terjaga. Sesuai orderan, toppingnya ada moza juga. Setelah itu juga ada yang di sebelah sini, Kak. Ini. Itu. Jadi kita bisa customer itu bisa memilih sesuai orderannya masing-masing. Kita kan ada yang original, ada yang moza. Kalau yang moza jadinya kita juga sebelum diparutin moza kita ada mie-nya juga, itu kita bakar lagi, Kak. Setelah itu kita parutin moza, kita bakar lagi gitu. Jadi mie kita bisa tahan lama karena berbagai macam seperti ini, Kak. Proses pembakarannya. Berarti bukan yang di dapur juga ya, tapi malah di sebelah sini di dekat kasir. Iya, benar, Kak. Setelah itu setelah kita packing baru kita taruh ke waitress di sebelah atas. Ini kan ada banyak juga nih, Mbak, yang lagi nge-torch. Berarti berapa orang yang ada di sini? Kurang lebih kalau tim kita semua itu, kalau yang di sini saja ya, Kak, kurang lebih sampai 30 orang. Kalau yang di sini saja. Ini kan pakai aluminium foil ya, Mbak ya. Dia nggak ada, maksudnya dipiringin atau apa gitu? Kita piringin dulu, jadi kita kalau mau bakar pakai aluminium foil dulu baru kita taruh di piring, karena kalau langsung di atas piring gitu piringnya yang ikut terbakar kayak gitu. Oke, jadi ini biar pembakarannya merata juga. Sempurna juga, iya, Kak, jadi merata gitu. Proses pembakarnya juga kita nggak asal-asalan cuman bakar di atasnya aja, Kak, jadi kita tarik-tarik juga kayak gitu. Ternyata saat 2015 atau 2016 itu sudah banyak sebetulnya orang jualan mie bakar. Tapi saat itu kebanyakan konsepnya mie ayam yang dibungkus oleh daun pisang gitu ya. Kalau soal antri, ini bukan merujuk hanya pada berapa banyak jumlah yang laku, tapi lebih pada proses, Mbak, sebetulnya. Nah, dikarenakan penasaran dengan cita rasa mie bakar celaket yang legendaris, tim Insert pun mencicipinya secara langsung. Dan seperti inilah sensasi cita rasa mie bakar celaket yang menggoyang lidah Kamila. Enak banget sih, gurih, terus sama ada creamy dari si mozzarella dan juga bumbu-bumbunya ya. Terus dia ada kayak tambahan sayurnya gitu, kayak sawi putih. Jadi ini nggak cuma mie aja tapi ada sayurnya juga.